Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan juga teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi yang akan kita ulas, yaitu adalah tentang materi teori pencapaian kelompok. Jadi yang akan kita ulas hari ini adalah tentang pengertiannya, kemudian ada tujuannya, kemudian produktivitas, serta nanti di akhir akan ada review jurnal dari teori pencapaian kelompok ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertiannya. Di sini disebutkan bahwa komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, kemudian ada pemeliharaan dini, ataupun seperti pemecahan masalah. Jadi disebutkan bahwa di dalam komunikasi kelompok itu terjadi interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih, itu saling berinteraksi, saling berkomunikasi, di mana di dalam komunikasi itu akan melakukan suatu kelompok belajar ataupun diskusi. Tujuannya adalah untuk mencari informasi, berbagi informasi juga, dan salah satunya adalah tentang pemecahan masalah, seperti itu. Baik, kemudian di sini lanjut ke dalam teori pencapaian kelompok itu apa sih berkaitan dengan produktivitasnya. Jadi di dalam teori pencapaian kelompok ini itu ada juga yang namanya produktivitas, di mana produktivitas ini adalah tentang upaya-upaya untuk mencapai dalam suatu tujuan kelompok itu melalui pemeriksaan masukan dari anggota, variabel, perantara, dan keluaran dari kelompok itu sendiri. Jadi di dalam suatu teori pencapaian kelompok ini terjadi adalah adanya suatu produktivitas. Produktivitas itu terjadi antara beberapa proses, di mana proses yang pertama itu adalah tentang masukan dari anggota, kemudian ada variabel perantara, dan yang terakhir itu ada keluaran dari kelompok. Jadi ini sangat bisa dipahami bahwa proses yang pertama itu masukan dari anggota, melalui anggota-anggota itu kemudian ada variabel perantaranya, kemudian kekeluaran adalah tentang hasil dari tujuan itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah tentang masukan atau input berasal dari anggota kelompok itu dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi, dan harapan-harapan atau expectation yang bersifat individual. Jadi di dalam proses yang pertama itu masukan itu adalah input, di mana input itu berasal dari anggota. Kemudian di dalam input ini itu sebagai harapan-harapan, sebagai interaksi, expectation yang masih bersifat individual, masih bersifat individu. Baik, kemudian sedangkan variabel-variabel perantara itu adalah merujuk pada struktur-struktur formal dan struktur peran dari kelompok, seperti status, seperti norma, dan juga tujuan-tujuan kelompok. Jadi di dalam variabel-variabel perantara ini masuk ke dalam proses yang nomor kedua, bahwa di dalam variabel perantara ini terdapat status orang tersebut, normanya, kemudian ada tujuan-tujuan kelompok, seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya ini yang terakhir dapat dijelaskan bahwa melalui konsekuensi perilaku, interaksi, dan juga harapan-harapan melalui struktur kelompok itu merupakan suatu contoh dari produktivitas kelompok itu sendiri. Disebutkan bahwa di dalam proses yang pertama tadi melalui masukan dari anggotanya, kemudian yang kedua melalui variabel-variabel perantara, kemudian terakhir adalah tentang hasil yang mereka inginkan. Hasil mereka tuh akan tercapai di dalam proses yang terakhir ini, seperti itu. Dan biasanya itu produktivitas kelompok terjadi di dalam kegiatan diskusi pembelajaran ataupun kelompok belajar, seperti itu ya. Baik, kemudian yang selanjutnya ini adalah tentang review jurnal. Selanjutnya review jurnal yang berjudul Metode Diskusi Kelompok Berbasis Inquiry untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika di SMA. Jurnal JISIP, Jurnal Ilmiah Guru nomor 1 tahun Mei 2013, penulis Lutfatul Latifah, reviewer Rutger Amin Wahyudi dan Muhammad Sultan Febriansah. Latar belakang fisika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu faktor penyebab rendahnya pencapaian hasil belajar adalah proses yang dijalani selama kegiatan belajar mengajar. Tujuan belajar mengajar akan tercapai apabila para pelaku pembelajaran, utamanya guru, mampu memilih strategi yang tepat. Dengan kata lain, keberhasilan suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan seorang guru dalam menerapkan metode belajar yang sesuai. Tujuan penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana penerapan metode diskusi kelompok berbasis inquiry adalah salah satu metode yang efektif sebagai upaya memaksimalkan keterlibatan siswa sehingga dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa.
Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan menggunakan pengambilan data primer. Objek penelitian siswa-siswi SMA. Hasil dan pembahasan tujuan pembelajaran merupakan acuan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang mengarah kepada tercapainya peningkatan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Untuk mencapai ketiga kemampuan tersebut, perlu diterapkan strategi belajar mengajar yang tepat untuk suatu materi. Diskusi kelompok merupakan salah satu strategi belajar mengajar yang sesuai. Diskusi kelompok dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh seorang guru bertujuan untuk mendorong munculnya faktor-faktor positif dalam diri seorang siswa, supaya dalam pelaksanaannya diskusi kelompok bisa optimal dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hasil dan pembahasan pendekatan inquiry. Sasaran utama pada kegiatan mengajar dengan pendekatan ini adalah 1. Keterlibatan siswa secara maksimal. 2. Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan rasa percaya diri. Dengan demikian, inquiry dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan yakni keterlibatan siswa. Kesimpulan, saya akan menjelaskan juga bahwa di dalam asumsi dasar teori ini adalah tentang proses terjadinya dalam kelompok, di mana dimulai dari masukan, kekeluaran, kemudian melalui variabel-variabel media. Dalam teori ini akan terdapat umpan balik ataupun feedback, di mana individu melalui harapan-harapan dan tujuan yang direalisasikan melalui suatu struktur kelompok untuk mencapai hasil yang utama. Seperti itu. Jadi dapat dijelaskan bahwa di dalam proses yang pertama tadi mereka saling berinteraksi, para anggotanya, mereka mendapatkan ekspektasi mereka tercapai, kemudian mereka mendapatkan umpan balik ataupun feedbacknya, kemudian hasil mereka atau hasil dari kelompok belajar yang mereka adakan itu mencapai tujuan yang mereka inginkan. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah tentang penjelasan materi tentang teori pencapaian kelompok dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.